Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ahmad Andrianto. NIM saya 1301530097. Saya akan mempresentasikan clustering. Apa yang dimaksud analisis cluster? Analisis cluster adalah pengorganisasian kumpulan pola ke dalam cluster atau kelompok-kelompok berdasarkan atas kesamaannya. Pola-pola dalam suatu klaster akan memiliki kesamaan ciri atau sifat daripada pola dalam klaster yang lainnya. Next. Apa manfaat dari clustering? Clustering bermanfaat untuk melakukan analisis pola-pola yang ada, mengelompokkan, membuat keputusan, dan termasuk data mining, dokumen, retrieval, segmentasi, dan klasifikasi pola. Metodologi clustering lebih cocok digunakan untuk eksplorasi hubungan antar data untuk membuat suatu penilaian terhadap strukturnya. Selanjutnya, tipe dari clustering. Ada partitional clustering, pembagian objek data ke dalam non-overlapping subset atau cluster, sehingga setiap objek data adalah tepat suatu subset. Yang kedua, hierarchical clustering. Sehimpunan klaster bersarang yang diorganisasikan sebagai struktur hierarki pohon. Type cluster. Ada well-sparse clusters, sebuah cluster berupa himpunan titik yang memiliki kemiripan dengan titik lain dalam klaster pada di klaster yang lainnya. Selanjutnya, center-based cluster. Sebuah cluster memiliki anggota-anggota yang mirip dengan pusat klaster daripada pusat klaster lain. Density-based cluster. Sebuah klaster di area padat yang dipisahkan dengan area kepadatan rendah dari area kepadatan tinggi lainnya. Density cluster digunakan ketika klaster tidak teratur atau saling terkait, dan ketika noise dan outliers hadir. Selanjutnya, data clustering dengan R dari Yang Zhao. Data clustering dengan R. Pengelompokan K-means dengan K-means. Fungsi K-means. Pengelompokan K-medoid dengan fungsi pump dan fungsi pump. Pengelompokan hierarkis. Pengelompokan density based dengan dbScan. Pengelompokan clustering. Kita coba codingnya dalam Windows, program Windows R. Kita copy Windows R-nya. K-means dengan pengelompokan K-means dengan 3 kelompok dari ukuran 38, 50, dan 62. Jumlah cluster dalam kotak oleh cluster adalah ini. Hasil dari kelompok K-means. Periksa hasil pengelompokan terhadap label kelas spesies. Kita coba. Hasilnya sama
seperti yang di PDF-nya presentasi ini. Artinya kelas Sentosa dapat dengan mudah dipisahkan dari kelompok lain. Untuk kelas Vesicolor dan Virginia adalah untuk tingkat kecil, tumpang tindih satu sama lain. Kita coba yang bawahnya sekarang. Keluar output gambar seperti ini, seperti yang di PDF-nya. Ini adalah hasil dari yang tadi. Ini kelas Sentosa dan ini Vesicolor dan Virginia, tumpang tindih. Selanjutnya adalah pengelompokan gametooids. Perbedaan dari pengelompokan gamean dipresentasikan oleh pusat algoritma, tetapi dengan objek terdekat dari pusat klaster di kelompok gametooids. Kemudian lebih kuat dari gamean di hadapan outliers. PAM atau Partition Around Metooids adalah algoritma klasik untuk mengelompokan gametooid. Algoritma Clara adalah teknik yang disempurnakan oleh PAM, menggambarkan beberapa pada setiap sampel, kemudian pengelompokan terbaik melakukan dari PAM pada data yang lebih besar. Fungsi PAM dan fungsi Clara dalam paket cluster. Fungsi PAM dalam paket FPG tidak membutuhkan pengguna untuk memilih K. Selanjutnya pengelompokan dengan fungsi PAM. Kita coba listingnya. Hasilnya adalah seperti ini, seperti yang di PDF-nya presentasi ini. Terdapat dua kelompok, yaitu Sentosa dan campuran dari Vesicolor dan Virginia. Kita coba yang bawahnya. Menghasilkan gambar seperti ini, seperti yang dipresentasikan. Kita lanjutkan lagi.
Penjelasan dari gambar ini adalah grafik kiri adalah dua dimensi class plot atau pengelompokan dari plot dari dua kelompok, dan garis-garis menunjukkan jarak antara klaster. Ya, ini berarti yang di kiri ini, garis ini menunjukkan jarak antara klaster. Garis. Grafik kanan menunjukkan silhouette mereka. A yang si besar, SI besar, hampir 1 menunjukkan bahwa pengamatan yang sesuai sangat baik berkerumun di sebuah SI kecil sekitar 0, berarti bahwa pengamatan dua klaster dan pengamatan si negatif mungkin ditempatkan di klaster yang salah, karena rata-rata SI adalah masing-masing 0,8 dan 0,6 di atas silhouette, mengidentifikasi dua kelompok yang berkumpul baik. Kita coba pengelompokan dengan fungsi PAM. Terdapat 3 kelompok, yaitu klaster 1 ada spesies Tosa dan baik dipisahkan dari dua lainnya. Klaster kedua terutama terdiri dari vesicular, ditambahkan beberapa kasus dari Virginia. Mayoritas klaster 3 adalah Virginia dengan 2 kasus dari vesicular. Dalam contoh ini hasil fungsi PAM tampaknya lebih baik karena mengidentifikasi 3 kelompok sesuai dengan 3 spesies. Perhatikan bahwa kita ditipu dengan menambahkan K3 ketika menggunakan fungsi PAM yang sudah kita kenal dengan jumlah spesies. Pengelompokan hierarkis dari data iris. Kita coba dulu. Yang sama seperti gambar ini. Berbasis density clustering. Grup objek ke satu kelompok jika mereka terhubung ke satu lain dengan wilayah yang padat penduduknya. Algoritma DB-Scan dari paket FPC menyediakan kepadatan pengelompokan untuk data numerik. 2 parameter kunci DB-Scan, terus reachability distance yang mendefinisikan ukuran lingkungan, dan min PTS minimum number of point
jumlah minimum dari poin. Jika jumlah poin di lingkungan titik A alfa kurang dari min poin, maka semua poin di lingkungan adalah density base residual dari alfa dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan alfa. Dapat menemukan kelompok dengan berbagai bentuk dan ukuran. Tidak sensitif terhadap suara. Algoritma Kahneman untuk menemukan kelompok dengan lingkup berbentuk dengan ukuran yang sama. Kita coba selanjutnya mengelompokkan density base dengan data iris. Hasilnya seperti ini, sama seperti yang di sini. 1 sampai 3 mendefinisikan pengelompokan. 0 suara atau outlier objek dari klaster. Kita coba kodenya. Menghasilkan data seperti ini, seperti yang digambar. Kita pecah, kita ambil yang 1/4 lebih jelas. Ini sama, coba kita ambil, kita iris lagi. Presisi dengan model pengelompokan. Label data baru berdasarkan kemiripan dengan kelompok kelas menggambarkan sampel dari 10 objek dari iris dan menambahkan suara kecil kepada mereka untuk membuat dataset baru dalam pelabelan. Suara acak dihasilkan dengan distribusi seragam menggunakan fungsi runIf. Nah, coba fungsinya. Selanjutnya cek label dari pengelompokan. Hasilnya adalah seperti ini. Delapan sama dengan 3 tambah 3 tambah 2. Dari 10 objek ditugaskan dengan kelas yang benar dalam label. Nah, coba selanjutnya.
adalah resource dari presentasi yang saya ambil, dan sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Kalau ada kekurangannya saya minta maaf dan sampai jumpa.